Sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah ini adalah penegakan atau gakum istilahnya Bang Napoleon Bonaparte itu di Indonesia ini. Beliau tadi memberikan saya semangat, tegakkan kepala. Ya, saya Bang Napoleon. Ya, beliau tegakkan kepala untuk menghadapi ini semua. Karena saya pun pernah mengalaminya demi yang dia katakan. Oke. Ya. Baik. Jadi satu lagi, sebentar Bang. Sebentar, satu lagi. Enggak, ini ada hubungannya. Dia mengatakan, saya datang ke Solo karena dihujat. Itu enggak benar. Bang, alolah. Abang mengajarkan saya untuk selalu jujur ya. Dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak pernah gara-gara kami menghujat lalu dia ke sana. Terlalu jauh Bang Aiman. Itu 16 April. Sedangkan mereka datang 8 Januari. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Oke, baik. Nanti saya coba untuk Bang Kapitra untuk menelpon langsung ke Bang Egy Sujana. Mudah-mudahan nanti bisa. Kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya Oke. Tadi sudah diberikan keterangan dari Bang Damai Hari Lubis. Sekarang saya berikan kesempatan pada Bung Kapitra Ampera. Oke. Pengacara dari Bang Egy Sujana. Masih sampai sekarang ya? Saya Juni akhir 2025 dikasih kuasa dan saya juga, sampai hari ini. Ya, saya juga mendampingi waktu panggilan pertama di Polda yang Egy nggak datang. Dan waktu dipanggil yang rame-rame saya juga dampingin, ya. Dan saya selama ini nggak mau bicara. Tapi, baru kali ini, pertama kali ini? Iya, Egy minta saya beberapa hari ini untuk bicara. Terima kasih pertama kali di Rakyat Bersuara. Oke. Karena saya tadi dikirim ada aplikasi Cards ya. Dia berobat, semua data pengobatan dikirim sama saya tadi ya. Tadi Egy bilang sama saya ada 6 poin yang dia ingin sampaikan melalui saya. Dan saya tidak tambah dan tidak kurangi. Pertama dia datang, betul di fakta, dia datang bertiga dengan Damai dan Neti, ya, Eli dan Neti. Begitu dia ketemu Pak Jokowi, dia buka pertama kata-kata Mas Jokowi, kalau ada kemungkinan orang mengatakan saya datang ke sini minta maaf, dan saya ke sini bukan minta maaf. Itu poin pertama yang Egy sudah sampaikan saya. Saya datang ke sini bukan minta maaf. Kalau emang ada yang menyampaikan ke Bapak, kemungkinan ada yang menyampaikan ke Mas Jokowi, dipanggil Mas. Saya ke sini bukan minta maaf. Kedua, saya protes. Saya ini advokat, lagi menangani perkara di Pengadilan Solo dan Jakarta Pusat. Sebagai advokat, mewakili klien saya. Kenapa Anda laporkan saya? Dan itu konteksnya, Egy bicara soal yang digugat itu ijazah SMA. Bukan S1, SMA. Dari awal itu yang digugat. Yang ketiga, dia bilang begini, saya laporkan Anda Pak, 9 Desember 2024 setelah tidak jadi presiden. Melaporkan soal ijazah SMA palsu. Sebagai ketua TPUA dan wakil saya, Rizal Fadilah melaporkan Anda tentang S1, ijazah S1. Ya. Tetapi ini tidak direspon. Anda melaporkan seorang yang melaporkan Anda. Ini berdasarkan Undang-Undang 31, soal perlindungan saksi dan korban. Anda nggak boleh laporkan saya. Karena saya melaporkan Anda. Itu dia bilang. Yang kedua, yang keempat, yang kelima, saya punya legal opini. Pendapat ahli dari Dr. Muzakir bahwa Egy Sujana tidak bisa dijadikan tersangka. Yang keenam, dia bilang, saya menasihati. Itu yang disebut surat tahap dan sebagainya. Lalu Pak Jokowi bertanya, jadi saya harus lakukan apa? Bapak kan masih punya pengaruh. Tolong sampaikan ke Kapolri. Kapolri sampaikan ke Kapolda. Kasubag sampaikan ke Direskrimum. SP3 kan saya. Pertama cabut cekal saya. Kedua SP3 kan saya. Bang Egy bilang seperti itu. Egy bilang begitu. Lalu itu aja lah selanjutnya ya.
Itu yang minta Egy sampaikan pada malam ini ke saya. Saya tidak tahu fakta sesungguhnya. Yang jelas fakta umum yang dapat diterima oleh semua orang bahwa betul Egy ke sana 8 Januari. Tapi pembicaraan di dalam semua hanya persepsi. Semua interpretasi. Persepsi dan interpretasi ini bisa saja salah. Karena dia bermain pada domainnya, pikiran-pikiran orang, praduga-praduga orang. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi di situ, yang tahu itu Damai Lubis, Egy. Ya. Lalu muncul SP3, apa salah? Enggak. Ini kan bukan kulfa delik. Ini bukan delik umum. Ini kan telah delik. Perkara itu bisa berhenti kalau dicabut laporannya juga bisa berhenti. Dan kalau di situ restoratif justice, kata pemaafan itu soal sains, soal rasa. Kalau Pak Jokowi merasa sudah merasa bahwa kedatangan silaturahmi dan apalah namanya itu, terus dia merasa sudah memenuhi jiwa dia untuk dia maafkan, ya selesai. Tidak harus ada perjanjian dan segala macam. Selagi dia tidak keberatan. Kalau restoratif justice itu sepihak, ya sepihak, orang yang tidak pihak yang lain itu bisa memperoleh peradilannya. Tapi kalau kedua belah pihak itu sudah tidak ada keberatan, sudah tidak ada merasa dirugikan, apa salahnya? Tidak mungkin pihak lain bisa melakukan gugatan terhadap itu, perperadilan terhadap itu. Karena dia bukan pihak korban. Jadi saya pikir SP3 ini suatu yang sudah selesai antara pelapor dengan yang dilaporkan. Jadi kita berkembang kemana-mana. Dan apa dasarnya, apa argumentasinya, wallahu alam. Apa melatar belakangi Pak Jokowi menyetujui ini di SP3? Itu kita tidak tahu. Ini saya menyampaikan 6 poin ini yang disampaikan Egy jam 6.17 tadi. Ya. Tetapi bahwa itu keluar SP3 dengan alasan RJ, itu dimungkinkan oleh undang-undang. Mohon maaf, saya lebih awal dulu memakai ini di pengadilan di Jakarta Pusat. Waktu Diego Michel melakukan penganiayaan, saksi korban itu menjadi saksi adicar. Belum ada peraturan Kapolri, belum ada. Padahal dalam agama Islam juga dimungkinkan restoratif justice. Ini kan spirit, mohon maaf, ini spirit dari hukum Islam. Kalau korban memaafkan terus ada dan sebagainya. Jadi artinya adalah bahwa kalau ada perbuatan-perbuatan lain itu hanya asumsi kita. Oke. Tetapi ada yang kecewa itu sah. Bang, saya mau tanya. Tadi kan Abang keberatan ya untuk ngubungin Bang Egy. Bang emang nggak mau bicara sama sekali? Saya sampaikan dari awal bahwa saya sebenarnya tidak mau muncul. Nggak, saya mau sampaikan karena saya tahu Bang Egy mau menyimak acara ini. Minta ke saya. Saya boleh nggak bilang ke Bang Egy sebentar. Kalau Bang Egy bersedia, saya minta 5 menit saja untuk bisa ditelepon oleh Bang Kapitra untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dengan segala kerendahan hati. Saya coba ya. Karena saya ini kan cuma instrumen ya. Coba saya selesaikan dulu ya. Ada satu azas di hukum pidana kita yang disebut dengan lec favoreo. Jika ada perubahan, apabila terjadi perubahan undang-undang, maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang meringankan terdakwa. Itu juga menjadi patokan ya. Patokan itu azas formel. Ya. Pasal 361 itu, betul? Pasal di KUHP lama itu pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 1-nya legalitas. Aturan tadi yang disebut itu KUHP 361, itu betul. Ya. Kalau ada ringan, itulah. Di antara keduanya itulah yang dipakai, betul Pak Kapitra? Ya, itu disebut lec favoreo. Di dalam KUHP lama termaktub di pasal 1 ayat 2. Ya. Karena ayat 1-nya azas legalitas. Ya, jadi transaksional itu harus menguntungkan kepada terdakwanya.
Jadi maksudnya gini, singkatnya gini, bahwa apa yang ditetapkan pada SP3 Bang Egy dan Bang Namai, menurut Abang kan sebagai praktisi hukum juga, sudah tepat, tidak ada cacat di situ. Saya melihat karena ini kan subjektivitas personal. Delik aduan. Iya, kalau pelapornya menyelesaikan dengan restoratif justice, selesai perkaranya. Ada dua cara dia menyelesaikannya. Yang dia bisa selesaikan, dia cabut laporannya, karena ini delik aduan, maka selesai semua proses. Nah, cuma permasalahan tadi kan pelapornya nggak hanya Pak Jokowi, tadi disebutkan oleh Bang Hozin. Lah, saya tidak bicara yang lain nih. Kita kan fokusnya di sini masalah kedatang ke Solo, terus turun ke SP3 kan, judulnya itu kan. Kalau yang lain saya nggak ngerti tuh, ya. Apakah yang lain juga? Pak Pitra mewakili kliennya, dia nggak mewakili semua. Silakan aja nanti dibahas. Iya, kalau itu saya nggak ngerti. Yang saya paham. Dia juga nggak mewakili saya. Silakan, Bang Hozin mau bicara. Ya, justru itulah karena kan begini, kronologisnya itu kan laporan berbeda. Ada di beberapa Polres, ada di Polda. Lalu yang di Polda dari Joko Widodo 30 April dikonsolidasi menjadi satu kesatuan penyelidikan dengan laporan-laporan lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang tadi pasal peralihan itu kan memang sudah diatur tentang apa yang meringankan di pasal 3 junto 616 KUHP ya, bukan KUHAP-nya. Kalau 361A KUHAP itu berkaitan dengan perkara yang sudah disidik tapi belum berlaku KUHAP yang baru, maka berlaku KUHAP lama, nomor 8 tahun 81. Maksudnya adalah kalau kita bicara tentang yang menguntungkan bagi tersangka itu bukan terkait restoratif justice, terkait pengenaan pasal-pasal yang sebelumnya dikenakan pada tahap penyidikan dan nanti dilimpahkan pada saat persidangan. Disitulah nanti akan ada konversi pasal. Kita tidak membahas itu. Nah, kalau kita bicara soal ini delik aduan, iya, tetapi ini bergabung dua delik. Jadi yang dibahas delik apa nih? Yang dibahas apa? Delik umum. Delik umumnya dilaporkan oleh sejumlah pelapor lainnya. Delik aduan. Sehingga tidak bisa serta-merta satu pelapor itu kemudian menyampingkan lapor-lapor Saya lainnya. jawab dong, saya jawab. Oke. Ya. Silakan. Jadi begini, artinya jadi intinya sih ini karena atensi Solo aja perkara ini. Jadi begini, jadi artinya dia keberatan dengan SP3 ini karena tidak sesuai asas legalitas. Kan gitu? Iya kan? Iya. Silakan upaya hukum. Saya pemohon, saya nggak mewakili Bang Egy ya. Ini ada pengacaranya. Iya. Saya mewakili diri saya, merasa saya pantas di SP3 melalui apa saja terserah. Nah, nyatanya saya belum terserah ya. Nah, nyatanya dianggap salah. Silakanlah upaya hukum untuk membatalkan SP3 kepada saya. Begitu, jangan SP3 nggak benar tapi nggak ada upaya hukum. Ya, jadi kan begini, kita sedang bicara pendapat berkaitan dengan persoalan yang hari ini dibahas di Rakyat Bersuara. Bahwa apakah kemudian akan dipertimbangkan mengambil atau tidak itu persoalan lain. Tetapi kami ingin menjelaskan bahwa duduk perkaranya tidak demikian. Alasan subjektifnya tidak terpenuhi semua, bahkan yang paling fatal yang tidak pernah dibantah pada forum ini, alasan objektif yakni pasal yang berkenaan di atas 5 tahun itu tidak bisa. Kecuali memang dulu hanya laporan Joko Widodo dan tidak ada. Boleh nggak saya tanya nih Bang Hozin, kenapa kemudian tidak dilakukan langkah hukum? Kan ada pra peradilan dan seterusnya. Baik, nanti akan saya jawab. Yang pertama. Nanti saya berikan jadi pertama, begini, sebenarnya itu bukan di KUHAP. Jadi Lex Papor Reo itu sudah dihir zaman Belanda. Pertama sudah kami ada. melihat. Jadi memang betul itu KUHAP tidak menyimpang kepada teori. Baik, pertama itu kami asas hukum, nggak boleh dilanggar. Baik, betul pertama kami melihat bahwa pertarungan ini bukan kami dengan Bang Egy juga Bang DHL. Kami tahu biang koroknya Solo. Cuman kami mengungkap ini agar paham rakyat bahwa ini memang atensi Solo. Andaikan bukan atensi Solo, nggak berani tuh polisi 5 datang, apalagi ada Imanuddin, nggak berani. Karena itu melanggar. Kenapa? Ternyata prosesnya adalah dilakukan di Solo, baru di follow up. Harusnya adalah ada permohonan dulu, baru dimediasi oleh polisi, baru terjadi pertemuan. Jadi atau tidak? Ini kan tidak. Seolah-olah, dan kami bisa tegaskan memang itu yang terjadi, kinerja Polda Metro Jaya itu dikendalikan oleh Solo. Dan pernyataan Bang Egy yang menyatakan bahwa Jokowi masih punya kekuasaan itu terkonfirmasi melalui terbitnya SP3. Kalau
kekuasaan pengaruh Jokowi tak ada. Nggak berani Polda melawan syarat objektif yang jelas-jelas di atas 5 tahun kemudian dikeluarkan SP3. Oke, baik. Nggak berani. Oke, Jadi saya silakan, tegaskan, ini karena yang adu domba Solo, kami sedang membongkar Solonya dulu. Oke. Karena kami juga senang kalau kawan-kawan ini bisa lepas begitu. Silahkan. Oke, baik Bung Aiman, terima kasih. Akhirnya dikasih bicara juga nih. Kalau saya pertama Tanggapi dulu, Bang. Ya. Ditanggapi dulu. Oh, untuk menanggapi yang mana? Ya. Yang Solo. Ya. Saya rasa itu keberangkatan ke Solo dan lain-lain sebagainya itu antara Pak Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana yang mengetahui itu, termasuk pengacaranya. Karena gini, mungkin kehadiran polisi di situ, ya, ini mungkin ada pembicaraan antara Ibu Eli Daneti dan pihak penyidik. Itu yang mungkin saya lihat, karena ini nggak ada Ibu Eli Daneti, saya rasa kita berbicara pasti mengawang-awang. Nah, yang pengen saya katakan di sini itu saya sudah jawab ya, bahwa jangan kita menyalahkan Solo terus, segala sesuatu yang perbuatan baik saya rasa kita dukung lah, ya kan? Nah, terus kemudian terkait dengan Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis di SP3. Yang saya mau katakan di sini adalah yang pertama, Undang-Undang Advokat pasal 16. Bahwa advokat tidak bisa dituntut pidana maupun perdata ya dalam menjalankan tugas dengan niat yang baik. Artinya ada Undang-Undang 18 di situ. Ada putusan MK diperjelas di situ memang tidak boleh tuh. Ya. Di luar maupun di dalam pengadilan. Terus bahwa ini disampaikan dalam materi pertemuan Bapak Insinyur Joko Widodo bersama dengan Pak Egy Sujana. Saya advokat loh Mas, kan gitu kan? Kan dari poin-poin yang tadi kan, saya advokat loh Mas, kan itu. Ini bahasa yang saya coba kaitkan dengan undang-undang advokat. Sama dengan Bang Rasman juga kita tetap organisasi advokatnya juga akan melakukan tindakan-tindakan hukum, ya, alasan-alasan hukum, baik itu legal opinion yang seperti disampaikan Pak Damai Hari Lubis, baik itu pendapat ahli yang disampaikan oleh Bang Egy, itu tentunya adalah suatu gerakan perlawanan hukum yang jelas, secara objektif dilakukan kepada penyidik. Untuk apa? Mengcounter tadi, Bang Aiman, penetapan tersangka, mau dilakukan penahanan, tentu itu di-counter dengan satu perbuatan nyata. Itu dengan legal opinion dimasukkan. Nah ini action, ya kan? Bukan opini. Dengan alasan-alasan hukum yang jelas. Terus kemudian pasal 31, pelindungan saksi dan korban. Ya kan? Itu juga disampaikan kepada Bang Egy. Kemudian direspon, understanding lah. Ya, begitu ya. Mungkin ini suasana di dalam ini. Direspon, understanding lah. Lah kenapa kita nggak lakukan juga kalau kita adalah advokat? Ini yang lain maksud saya. Kan bisa juga melakukan hal-hal seperti itu. Tidak perlu meminta maaf kan? Iya kan? Tidak ada permohonan maaf. Sesuai disampaikan, saya percaya Bang DHL tidak akan melakukan itu. Tetapi kalau Bang DHL mengatakan bahwa ini sesuai dengan Undang-Undang 18 tentang advokat, pasal 16, saya meyakini itu di legal opinion beliau pasti ada itu. Ada. Pasti ada itu. 15 Dan itu adalah counter attack terhadap satu alasan-alasan hukum penetapan tersangkanya. Dan kalau dia di SP3, halal Pak. Dan itu saya sampaikan 15 Desember. Saya selesaikan dulu Bang. Saya selesaikan dulu Bang. Bahwa, iya. Dan itu sudah disampaikan hadir Mahari melalui gelar perkara khusus. Saya sampaikan sama Egy aja cuma. Ya, kami melihat suratnya. Surat-surat abang ini tinggal melihat di Polda. Ya, pada saat saya kunjungan ke sana. Dan saya rasa hal itu semua. Tadi kan sempat sebutin ada keistimewaan, ada di Krim Om dan seterusnya. Abang mau bicara apa soal itu? Supaya clear ini. Kalau persoalan itu, makanya saya bilang tadi, yang harus hadir di sini adalah Ibu Eli Daneti. Ya, kenapa? Karena saya pernah berbicara jauh sebelum setelah gelar perkara ya. Itu dia mengatakan bahwa dia berusaha menghubungi, dan ini adalah, dan salah satu podcast juga saya nonton, ada juga sayalah yang menghubungi penyidik, ya, menyampaikan kepada penyidik, saya yang mengurus semuanya untuk ini bisa restoratif.
Nah makanya Ibu Eli dan itu tepat di sini. Nah mungkin bukan Pak Haridamel Lubis tidak mengerti itu. Yang mengerti adalah Ibu Eli. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa SP3 yang didapatkan oleh Bang Egy Sujana tanpa dan atau dengan permohonan maaf itu bukan masalah. Itu adalah counter attack hukum. Itu adalah hak mereka diberikan itu dikarenakan undang-undang yang melindungi mereka gitu loh. Hak mereka kok. Kita nggak usah bahas permintaan maaf. Tetapi saya yakin betul apapun itu karena kedatangan beliau di Solo, Bapak memberikan maaf. Apakah itu juga salah pemberian maaf? Kan tidak salah tanpa harus meminta maaf. Misalkan jika andai kata itu dilakukan Bapak, kan nggak salah, itu hak Bapak juga kan. Masalahnya di mana? Iya kan? Jadi saya anggap bahwa apapun itu counter attack hukum yang dilakukan Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana sudah benar. Tentu dengan dasar hukum yang jelas. Monggo silahkan. Kalau ada yang berkeberatan, lakukan upaya hukum. Oke. Saya sepakat itu. Oke. Demikian. Oke, jadi itu saja sih kalau saya bisa sampaikan. Terkait yang lain, kalau Bapak memberikan pemaafan, apakah salah seorang Insinyur Joko Widodo memberikan maaf? Salah. Di counter aja. Jadi saya pertegas, Bang Demikian. Egy bilang tidak minta maaf, titik ya. Ya. Justru Pak Jokowi yang menyatakan understanding lah. Oke. Sudah, itu kejantan. Oke, baik. Nggak salah kan? Nggak salah kan Pak? Iya nggak salah lah. Ah, yaudah. Oke. Ya, sekarang giliran saya ya Bang Ade ya. Ya, saya mau kembali sebenarnya ke pernyataan Bang Damai Hari Lubis untuk mengklarifikasi bahwa yang dilaporkan itu RS salah satu di sebelah saya, RS, T, ES dan K ya, Bu Kurnia ya salah satunya, dan ujungnya jadi ada 12. Jadi saya cukup setuju juga kenapa tiba-tiba nambah 7 soal itu. Termasuk salah satunya saya. Tapi sebenarnya yang seru dari perdebatan ini bukan soal hukum dan pasal dan restoratif justice Bang. Kemarin itu yang tadi dikatakan Bang Refli Harun di awal, ya kan ada footage-nya Bang Refli Harun. Ini Bang, bahkan dikondisikan ke luar negeri dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek yang mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready. Lalu ada beberapa termul rejo ke rumah BES di Bogor dengan iming-iming ini itu. Saya rasa ini yang harus dijelaskan oleh Bang Egy Sujana. Oke, sebentar. Boleh nggak soal itu Tadi sedikit? nyebut aku. Aku apa yang jelasin sama siapa? Ini kan Bang Aku pendek nih, tanya sama oke. pengacaranya. Nah, kan Bang Egy Sujana ada perwakilannya di sini. Sebentar, gitu. Dan ada satu poin lagi Dijawab setelah soal itu itu, ya. Bang. Benar nggak itu? Setahu saya, sampai detik ini saya bicara sama Egy, itu sama sekali nggak benar. Egy itu masih kekurangan biaya untuk pengobatannya. Karena pengobatan di sana terlalu banyak. Ya, jadi kalau dia bilang ada proyek triliunan itu, sampai detik ini Egy bersumpah sama saya tidak terima 1 rupiah pun. Bukan Bang, iming-iming dijanjikan. Kalau itu saya nggak tahu. Ini soalnya WA ini beredar dari Bang Egy Sujana ke beberapa orang yang dipercaya. Kalau itu saya nggak tahu iming-iming itu. Yang Jadi, saya tahu bahwa dia dari Solo, dia tidak terima dan tidak akan mau menerima apapun. Jadi gini, udah dijawab, dia tidak Tidak, saya tahu, tahu. nggak boleh dikejar lagi. Oke, dan yang kedua Bang, Belum. ada di bawah itu, kenapa BES tidak mau minta maaf dalam pertemuan tersebut? Karena sampai detik ini saya BES menyatakan bahwa JKW tetap tidak ada ijazah aslinya, terutama ijazah SMA, dan waktu pertemuan tersebut juga tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Ini yang paling penting dan mendasar. Jadi sepertinya kita berdebat kusir Oke, dari itu- tadi di sini. itu bisa saya jawab. Harusnya ini yang kita tanyakan. Nah. Percaya nggak ijazah itu asli atau tidak gitu loh. Egy tadi pesan sama saya kita tidak pernah bicara ijazah di sana. Jadi bicara apa Bang? Nah, tanya Damai. Egy bilang tidak bicara ijazah. Dia datang ke sana protes kenapa dia dijadikan tersangka. Karena dia Kedua sakit. dia Pak Eman, menasihati. saya sepakat, ditunjuk saya yang jawab. Nah, Oke. karena dia Silakan. menasihati Pak Jokowi. Oke, biarkan saksi langsungnya, silakan. Ya kan selesai. Nggak apa-apa, udah. Betul nggak tuh apa yang disampaikan? Apa yang disampaikannya sudah dibaca juga dengan Roy. Tapi kebenarannya kan saya bilang tanya pengacara. Pengacara bilang saya nggak tahu hal kebenaran itu apa tidak. Ini gitu. Udah selesai. Kalau saya juga gimana? Nggak Mau membicarakan menjawabnya? di sana tidak membicarakan soal ijazah, benar nggak?
Ya betul lah, tapi kan tentu kan fokusnya ke situ. Saya tidak ada minta maaf. Masa harus dibilang diulang? Pak Jokowi kan saya tuduh aja, kan nggak etis. Clear ya? Oke, kalau gitu saya boleh mungkin lah. menyarankan Silakan. untuk kita semua dan publik rakyat Indonesia. Sepertinya sia-sia sekali kita membicarakan ini terus, restoratif justice segala macam. Sedangkan di Solo tadi siang ada sidang CLS Citizen Lawsuit mengenai pembuktian ijazah. Harusnya kita lebih berfokus ke situ. Pembuktian ijazah di Citizen Lawsuit dan pembuktian ijazah di KIP. Yang katanya sih KPU mau banding, tapi saya nggak tahu kebenarannya seperti apa. Ini menyimpang dari sisi bisnis iNews. Iya, artinya gini Bang. Dari tadi ini kan kayaknya menanyakan apakah minta maaf, apakah Enggak, tidak. pertanyaannya apa? Ya. Nah, kalau itu dibahas di media aja nggak apa-apa. Kalau kita punya judgement sendiri. Oke, jadi ya kembalilah kita semua mencari ijazahnya asli apa tidak. Oke, Itu aja menurut oke. saya. Oke, nanti kita tunggu di Sentana ya. Oke. Nah, jadi gini, ini pendapat yang tadi sebetulnya yang dari Adinda Sangaji itu sudah saya bantah, itu pendapatnya sama dengan Repi Harun. Ya. Pendapat yang mana? Pendapat kau tadi yang restorasi nggak bisa, udah ku bantah. Itu pendapat Repi Harun sudah ku bantah. Nah ini Bang Rismon dengar nih. Sama juga RH ya maksud saya, mencegah itu. Artinya kalian udah nggak bisa restorasi. Kan bikin lemah. Ada tulisan saya nggak dibalas sampai sekarang. Cuma yang saya mau tanya, ada juga yang berkesan saya dengan RH, yaitu dia nyatakan harusnya pengacara yang tidak bisa membantu kliennya melakukan SP3, ya tahu diri mundur. Saya juga kagum tuh, cuma ditujukan kepada siapa? Saya nggak tahu. Kebetulan di sini ada temannya Bang Refli Harun. Nanti setelah jeda kita akan kembali, kita akan tanyakan kepada Bang Jamada. Oke, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita bersuara. Oke. Oke, kita sampai pada sesi closing statement. Tapi kalau closing statement perlu dijelaskan, boleh nanti silakan dijelaskan atau di counter. Saya akan mulai tadi dari Bang Jahmada dulu. Jahmada ya, bukan Jamada ya. Kayak Gajah Mada jadinya. Silakan Bang Jahmada Girsang. Baik, terima kasih Bung Aiman dan rekan-rekan para narasumber yang di depan yang terhormat dan semua yang hadir di studio. Abang pengacara Roy Suryo. Ya, pengacara Roy Suryo. Justru itu mau saya jelaskan. Roy Suryo. Rismon dan Tipa, RRT. Oke. Jadi sebelum ke sana, Bung Aiman, saya mau jelaskan sedikit. Tadi pergunjingannya kan luar biasa. Tapi barangkali ada satu hal yang dilupakan berhubungan dengan restoratif. Bang Jahmada, mohon dikoreksi ya. Not pergunjingan. This is the fact, you know that, right? Oh yeah, I know about Yeah, that. please I know. I agree change with you. that. I agree with you. Bukan Okay. pergunjingan. Let me Kami talking. dalam Islam tuh nggak boleh Okay. bergunjing. Pak Kurnia, terima kasih. No, jangan bergunjing. Oke, perbincangan lah baik. gitu ya. Oke. Perbincangan tadi saya mau tambahkan. Kita sama advokat barangkali lupa. Sehubungan dengan restoratif justice. Tadi disinggung sama rekan di depan ada KUHP lama, ada Perpol dan sebagainya. Saya mau tambahkan barangkali kita belum sempat baca. New. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026. Diterbitkan awal tahun Januari, tanggal 2 Januari 2026. Barangkali ini belum sempat kita baca, saya jelaskan ya. Bukan saya jelaskan, saya baca aja, saya jelaskan nanti takut salah. Judulnya Pedoman Pelaksanaan KUHP Baru dan KUHP Baru. Judul dari surat edaran Mahkamah Agung itu, Pedoman Pelaksanaan. Saya langsung ke halaman 10, karena ini tidak pakai pasal. Judulnya Mekanisme Keadilan Restoratif Justice. Dibuka kurung Bung Rasman MKR. Kalau belum baca, ya aku bacakan. 1. Permohonan penetapan atas penghentian penyidikan penuntutan berdasarkan MKR diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah loh, sepintas. MKR itu apa? Hah? MKR? Ya, MKR Mekanisme Keadilan Restoratif. Oh, RJ lah kurang. Ya, disingkat MKR. Di SMA ini disebut MKR. Oh, bahasa Indonesianya MKR. Ya, singkatannya Bung Aiman.
Kedua, ini penting loh. Tadi disebut ada hukuman. Ini sini dikatakan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun penjara dapat dilaksanakan MKR. Nah lo. 5 tahun dapat. 5 tahun ke atas dapat. Dapat, oke. Oke. Ini penting loh. Jadi tadi kita bicara kalau Mohon maaf, ulangi. Itu di mana? Surat edaran Mahkamah Agung Oke, SEMA. nomor 1 tahun 2006. Bayangkan nomornya 2002? nomor 1. Hah? Tahun berapa? 2026. Oh, baru ini, oke. Baru. Oke. Oke, ini petunjuk pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru. Ya. Khususnya poin tentang restoratif justice. Kulanjutkan ya, tadi ku ulang nih, poinnya penting nih. Tindak pidana yang ancaman pidananya aku bacakan cepat aja. Karena waktu kita udah mau bubar nih. Ya, pidananya 5 tahun ke atas dapat dilaksanakan MKR dan tidak dikecualikan di pelaksanaan MKR ini. Artinya hukuman 5 tahun ke atas bisa MKR loh. Bisa restoratif justice loh, Bung Ade Darmawan dan Bung Kapitra, guru saya. C. Penghentian penyidikan atau penuntutan berdasarkan MKR ini yang disahkan dengan penetapan ketua pengadilan tidak dapat diperadilankan. Nah, lu paten kan? Ini mungkin kabar baru. Nah, sekarang pelaksanaannya. MKR pada tingkat penyidikan. Ini kasus kita yang sekarang di Polda, tingkat penyidikan. Makanya ini penting sekali. Tadi kami juga kan membawa ahli, Bung Aiman. 3 ahli tadi kami bawa, 3 profesor, tidak sebut namanya ya, tapi tadi ada kita sudah podcast, sudah kompers. Jadi ini yang penting, surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jadi kalau tadi, jangankan itu pemaafan, konsep SP3-nya pun dimohonkan kepada Ketua Pengadilan. Jadi kelihatannya KUHP dan KUHP baru ini seolah-olah membuka restoratif, tapi di satu sisi berat. Jadi artinya jangan kita ringan-ringankan, ada syarat-syaratnya. Maaf ya Bung DHL, semua lah ini kan pembelajaran, ini surat edaran Mahkamah. Oke, kemudian penetapan Ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan dalam waktu 3 hari, teman-teman cepat ya. Nggak bisa berlama-lama, 3 hari Ketua Pengadilan Negeri menyetujui atau tidak proses atau konsep SP3 atau penjanjian tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, surat perintah pendidikan dan bukti pelaksanaan ini kesepakatan telah dilaksanakan. Jadi ada aturan dasar yang disepakati antara terlapor dengan pelapor. Oke, intinya Bang, Anda mengatakan bahwa nggak gampang dapat RJ. Loh, harus diajukan ke Ketua Pengadilan. Ke Ketua Pengadilan? Iya, setempat. Oke. Izin. Satu itu, apalagi yang kedua? Kalau dalam hal ini apalagi yang menurut Abang melanggar? Ada syarat perdamaian yang harus secara fair disetujui oleh penyidik, itulah yang diajukan kepada Ketua Pengadilan. Oke. Secara itu, ya tentu, notaril. Pertanyaan saya gini, Abang kan pengacara RRT, Bang Rismon ada di sebelah Abang juga. Abang nggak akan mungkin menempuh jalur ini, RJ. Bang Aiman, untuk ini saya no komen dulu ya, karena kami baru bawa ahli tadi ke Polda, jadi kami belum tahap. Artinya masih terbuka kemungkinan. No comment itu artinya masih 2 sisi, bisa iya, bisa tidak. Bang Aiman, filosofi hukum pidana, baik sebelum KUHP yang baru ini, selalu terbuka perdamaian. Oke, ini saya garis bawahi. Ya, selalu terbuka. Terbuka tapi perdamaian. bagaimana keperdamaian tersebut, ada juklak-juklaknya. Nggak termasuk RRT, terbuka perdamaian dengan Pak Jokowi. Pokoknya 2 jalur itu. Pertanyaan saya sederhana. Ya? Termasuk RRT, terbuka perdamaian dengan Pak Jokowi. Malam ini saya tidak jawab itu, maaf. Artinya tapi bisa iya, bisa tidak. Hukum bisa mengarahkan ke situ, tergantung dari situasi aturan yang ada. Oke, Anda nggak firm menjawabnya, artinya bisa iya, bisa tidak. Pak Iman, lebih begini Pak Iman. Pak Iman ya, Pak Nanyanya ke Iman. Bang Rismo. Ini yang menyatakan harus Dipotong hari damai lubis. tidak bisa RJ, maksudnya jawabannya ke sini. Dibantah tolong. Gitu loh. Kan tadi bilang enggak. Bapak kan clean-nya RRT kan, menyatakan masih bisa. Oh, dia bilang nggak bisa. Aku belum selesai ngomong. Tadi saya mah, enggak maksud aku kalau bertanya Pak Mas Aimannya. Bukan, tadi disebutkan justru malah nggak bisa karena harus ada laporan ke Ketua Pengadilan. Ya. Itu. Penetapan. Ini tentu. Tapi saya jawab tadi ya, artinya bisa iya, bisa tidak. Ya. Kalau mau dikasih mic sedikit boleh. Enggak, saya kira Pak Rismon. karena ada saya,
saya yang bicara. Karena ini begini Bung Aiman. Saya udah kasih loh, saudara. Ya udah, oke. Ada satu lagi yang saya jelaskan, Bung Aiman. Ya. Aku ke sini juga atas koordinasi dengan Refli Harun. Oke. Jadi tadi mungkin confirm. Itu pertama ya. Nanti buka SEMA 1 2026 tentang pelaksanaan RJ. Kayak Bang Rismon terlalu keras makanya nggak dikasih Jadi jawab sama RH pengacara sudah sendiri. mendrop pendapat hukumnya. Takut dia mencak-mencak, aku kendalikan. Aku kan kalem orangnya. Iya, oke. Om Aiman, berarti RH sudah mendrop pendapat hukumnya dia kemarin. Oke. Iya dong, dia bilang nggak bisa. Sama kayak Nggak bisa RJ, dia bilang. Nggak bisa RJ. Ternyata? Nah, ini kan sudah berubah, ya kan? Artinya RH sendiri sudah mendrop pendapatnya yang menyatakan nggak bisa deh HL 6 tahunan begitu. Nggak bisa Roy Suryo berarti Ternyata yang 7 bisa, tahun. di atas 5 tahun. Ah, ternyata bisa. Oke, baik. Saya nggak mau keluarkan itu, saya mau dia Oke. terus. Tadi pendapatnya. Oke, silakan Bang, dipersingkat Bang. Silakan Bang. Jadi jelas saya ulang lagi, tindak pidana yang ancamannya pidananya 5 tahun ke atas, penjara, ya 5 tahun penjara Oke. dapat dilaksanakan. Itu poinnya. Bisa dilaksanakan RJ. Ya, dapat Oke, dilaksanakan. bisa. Dan Oke, baik. baik, yang kedua Bung Aiman, Oke, ini nanti. mohon maaf. Sedikit ya Pak, jawab Pak. Ya, kita sebagai pengacara, saya udah lama jadi pengacara, itu selalu berbicara bagaimana menyelamatkan klien, bukan membakar. Apalagi fungsi kita di situ non litigasi. Saya pengen tahu nomenklatur non litigasi itu apa? Itu aja saya tanya. Silakan Bang. Udah, layak damai. biar ku lanjutkan ya. Jadi itu poin pertama. Poin kedua. Mau jawab dulu nggak? Aku nggak mau jawab dulu karena aku hanya menjelaskan aturan. Hari ini aku tidak menjelaskan. Tapi ada poin kedua saya mau jelaskan kepada rekan-rekan kita semua sekaligus pengumuman. Saya tadi kami koordinasi dengan rekan Refli Harun dan tim kuasa hukum. Jadi sekarang ada namanya Bala RRT, tim pembela barisan pembela RRT. Siapa itu RRT? Roy, Rismon dan Tipa. Baik ya, RRT disebut. Nah sejak tanggal 26 November tahun lalu, Bung Aiman, ada surat kuasa baru. Siapa penerima kuasanya? Saya, Refli Harun, Muhammad Taufik, dan ada 14 orang lagi. Nah oleh sebab itu, yang menjadi koordinasi kami sekarang ini, jika ada media stream atau apapun, kalau disebut kuasa hukum Roy CS, itu menjadi pertanyaan bagi kami. Ini koordinasi. CS itu siapa CS-nya? Seharusnya dilanjutkan kuasa hukum Roy, Rismon, dan Tipa RRT. Dan yang lain termasuk Mbak Kurnia juga. Enggak, itu justru yang kita pertanyakan. Jadi kalau dari kuasa hukum yang baru itu, enggak, saya bicara apa adanya dulu, ini based on surat kuasa, jadi itu harus dijelaskan. Ya karena ada surat Oke, kuasa baik, yang baik. baru. Nah ini kan judul, Publik. kalau judul dari media ya. Boleh dijelaskan, saya setuju. Setuju. Ya, Singkat saja Bang, silakan Bang, singkat saja. karena ini menyangkut kuasa Bung Aiman. Oke, silakan singkat Saya saja. tidak mempertengkarkan, cuma saya klarifikasi saja bahwa sejak tanggal 26 November 2025 kami adalah penerima kuasa hukum RRT. Siapa itu RRT? Roy, Rismon, dan Tipa. Oke, terus? Itu aja pengumuman saya. Lantas kalau ada umpamanya bahasa lain di luar itu, ya berarti bukan kami. Bukan kami. Penerima kuasa itu salah satunya adalah saya, Oke, Refli clear. Harun, dan Taufik Baik, clear. dari Oke. Solo. Terima Baik. kasih ya. Oke, baik, terima kasih Bang. Oke, Sekaligus closing statement. sekali closing, silakan. Bang Jagir rekanku yang baik hati ya. Pertama kami ini tim kuasa hukumnya Roy CS. Jadi dari awal itu clear ya. Roy CS itu Mas Roy, kemudian ada 3 tersangka di klaster pertama yang hari ini masih berjuang dan bertahan. Ada Bu Kurnia, ada Bang Rustam Effendi, dan kemudian ada Bang Damai Hari Lubis. Ada Bang Rizal Fadila, mohon maaf. Ya, jadi sama Roy Suryo. Jadi Roy Suryo CS itu mengarahnya ke kami ya. Oke, silakan saja. Semakin banyak tim kuasa hukum untuk melakukan pembelaan. Tapi Anda itu juga tentu lebih baik. kuasa hukum dari Bang Roy dan Bang Rismon. Mas Roy. Oh, Mas Bang- Roy, Mas- ya, Bang Mas Rismon Roy. enggak? Mas Roy CS. Brother, kau tahu kode etik advokat nggak? Nggak boleh kasih kuasa hukum ini. Kuasa hukum ini. Damai, kalau nggak tahu jangan ngomong Bang. Ya, Ya, jadi saya yang tahu. Nah, itu ceritakanlah. Nggak perlu saya ceritakan. Tidak semua harus diceritakan ya. Kami punya pendapat
Sebanyak mungkin pengacara, yang penting bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Musuh kita bukan antara kita, ya. Tidak apa-apa. Bang Jagir jadi pengacara di sana, oke? Iya, betul. Ya, Anda jangan mancing-mancing, Bang. Nanti saya kecewa dengan Abang, ya. Oke, silakan. Oke, jadi clear ya. Jadi pengacara itu adalah membela klien, bukan hanya untuk membebaskan. Ada irisan, ada lepas, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah itu. Jadi tugas seorang pengacara itu bukan hanya membela klien untuk segera bebas. Jadi kalau bukan. bicara Bang Roy Suryo dari Bang Jahmada atau dari Bang Sangaji, sama aja? Kami sama aja. Oke. Sama aja. Kalau pijakannya adalah Mas Roy, kami sama aja. Jadi tidak ada perbedaan ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan gitu. Tapi saya ingin menegaskan begini. Bung Rasman mau bantu juga Bang Roy Suryo mungkin nanti. Nah, saya sebetulnya ingin tanya juga gitu. Sebetulnya Pak Jahmada tadi ini kalian satu tim atau gimana Bang? Tidak lagi. Lah gimana tuh? Ternyata Anda tidak bagian dari RRT lagi. Urusan Anda apa? Maksud saya. Boleh dong kita nanya. Tidak perlu boleh tanya. dong. Tidak perlu. Yang Anda mana yang sudah mau kita cukup dengar menghancurkan sekarang? TPUA, hari ini nggak usah Gimana menjadi sih? provokator dan kompor. Ada penjelasan. Nggak usah jadi kompor. Saya tidak pernah jadi kompor. Oh, itu kompor. Ketika kita mendengar informasi yang berbeda. Biar saya luruskan ini. Jadi kewajiban hukum kita untuk tabayun. Ini bagian dari tabayun ini. Kompor selama ini. Gimana sih kalian? Anda sudah cukup kompor selama ini. Jangan saya buka nanti kompornya Anda. Itu satu ya. Perlu dikonfirmasi. Bang Rasman, mohon maaf ya Bang Rasman. Mohon maaf. Saya yang bertanya sebenarnya karena tadi itu bukan ranahnya Bang Rasman. Saya bertanya sebenarnya tadi kan Abang Jahmada bilang kalau ada pendapat di luar kami maka itu bukan kami. Makanya saya juga bingung ketika saya mengundang Bang Sangaji, Bang Revil bilang ke saya ini saya buka nih. Itu tidak termasuk RRT, makanya harus diundang dari kami. Itu dia. Kami aja media wartawan juga bingung nih siapa yang memegang siapa. Loh Mas Aiman, jadi Ini gini, penting. Bang Jahmada mohon maaf ya, jangan menebarkan sesuatu yang tidak penting dalam forum ini. Bukan menebarkan. Saya berarti gini Bang, Abang tetap menerima kuasa dari RRT. Ini mohon maaf ya, kita bukan memperdebatkan itu ya. Ini ada etika seorang advokat. Abang seorang advokat, saya seorang advokat. Sebetulnya Abang tidak perlu masuk ke dalam sesuatu yang bukan wilayah Abang karena Abang tidak memberikan Abang tidak memberikan kuasa kepada kami. Yang memberikan kuasa itu adalah Mas Roy. Anda dengar perkataan saya, Jahmada, saya tolong juga jangan membuat konflik dengan suasana yang begitu, nggak boleh begitu. Abang hadir ke sini aja, Abang nggak punya legal standing loh. Abang nggak diundang juga sama Aiman. Sekarang begini. Abang jangan membawa kegaduhan dalam forum ini. Abang melanggar etika sebagai bersuara. Oke. Oke. Oke, saya lanjut tadi ke Bang Jahmada cukup ya? Pak. Oke, silakan. Jadi gini, waktunya sekitar 3 menit. Saya tidak mau memihak dalam hal ini. Ya. Saya justru menyalahkan clean-nya. Roy Suryo, kenapa kasih sana? Kasih sini. Itu dari saya. Ya, tapi kan belum boleh dong dari Bang Roy, Bang. Saya kan ada di ruangan ini. Mungkin mereka yang menawarkan kan bisa aja. Kan bukan dari betul. Ya gini, Mas Roy. Artinya kan kalau ditawarkan pun Roy kan harusnya nggak mau. Jadi sudah berpegang ini sini. Mas Aiman, kami ini yang lebih dahulu berjuang bersama Mas Roy. Terakhir kemarin kami di Gedung Juang menyatakan semangat perlawanan yang ditunjukkan oleh Mas Roy di Gedung Juang bersama saya, bersama Bang Kozinudin, bersama semua tim kuasa hukum termasuk juga tersangka yang lain di klaster yang pertama. Terkait dengan pilihan RJ, kemarin pada saat pekik perjuangan di Gedung Juang 45 itu, Mas Roy kami dampingi. Sekalian closing ya? Iya, sekalian closing. Saya berikan kesempatan. Mas Roy dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pilihan untuk restoratif justice. Tidak ada RJ. Clear. Okay. Itu keluar sendiri dari pernyataannya Mas Roy. Artinya beliau yakin dan percaya bahwa perjuangan ini, beliau telah menghibahkan dirinya kepada perjuangan ini untuk memberikan titik terang terhadap ijazah mantan Presiden Republik Indonesia. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya ingin bicara fakta Mas Aiman. Tadi saya belum sampaikan. Bahwa keluar SP3 ini dasarnya restoratif justice, berarti 2 tersangka telah dikeluarkan dari arena permainan ini. Ya. Ini bukan sesuatu yang mengagetkan bagi kami Mas Aiman. Kenapa? Karena pada saat gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025, kebetulan saya hadir untuk sesi pertama dan sesi kedua. Yang menarik itu justru di sesi yang pertama. Saya, Bu Kurnia, Bang Ahmad Kozinudin, kemudian juga ada abang kita, Bang Azam Khan, kemudian ada juga Jack Aspardi Piliang. Di sesi sama Bang Petrus,
di sesi pertama itu, saya mohon maaf ya, itu dua tersangka, quote and quote, telah menyerah terhadap proses hukum. Jadi kalau ada pengacara dari Bang Egy mengatakan bahwa Bang Egy datang ke Solo karena telah melihat ijazah aslinya Pak Joko Widodo yang menurut beliau itu asli, saya katakan itu nggak sesuai dengan fakta dalam gelar perkara khusus. Kenapa? Karena dari awal gelar perkara khusus itu dibuka oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, 3 anggota tim kuasa hukumnya Bang Egy, waktu itu nggak ada Bang Kapitra Ampera. Sejak dari awal dalil hukum yang mereka bangun itu adalah tinjau ulang status tersangka Bang Egy. Mereka itu minta supaya status tersangka Bang Egy itu dibatalkan. Pada saat kick off gelar perkara itu dilakukan, statement itu kan hanya itu terus yang diulang-ulang. Berjam-jam itu mereka menyampaikan statement itu. Padahal sebetulnya esensi daripada gelar perkara khusus itu kan adalah bagaimana kita meminta kepada Polda Metro Jaya memberikan penjelasan kepada para tersangka bersama tim kuasa hukumnya terkait dengan satu, ya, penerapan pasal, analisa yuridis, kemudian barang bukti, alat bukti, sampai kemudian ujungnya adalah mereka bisa mempertanggungjawabkan secara legal penerapan pasal sehingga ada 8 orang tersangka. Jadi ijazah itu bisa dibuka pada saat gelar perkara khusus itu, Mas Aiman. Yang berdebat panjang itu saya sama Bang Ahmad Kozinudin. Kami ini berdua lawyer yang berdebat dengan semua anggota tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Baik Rifai, baik Bang Firmanto, termasuk juga anaknya Pak Oto Hasibuan. Kami ini berdua adalah tukang debat di dalam itu. Sampai kemudian ujungnya adalah Dirkrimum mengambil pilihan untuk menunjukkan ijazah itu berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHP. Bahwa ijazah ini kami tampilkan. Dan itu adalah solusi yang ditawarkan oleh Dirkrimum karena perdebatan itu begitu sengit. Begitu masuk ke klaster kedua, yang ada Bang Refli Harun, kemudian saya juga hadir, kemudian ada Bang yang lain itu, ya mereka hanya menampilkan aja. Jadi di sesi yang kedua itu nggak ada lagi perdebatan. Justru perdebatan yang menarik itulah di sesi yang pertama. Dan di sesi yang pertama itu, Mas Aiman, termasuk juga Bang Damai, itu quote on quote, itu mereka udah menyerah. Mereka tidak lagi menunjukkan semangat perjuangan mereka bahwa kau ini baru muncul sebentar dulu Bang. Aku sampaikan dulu, nanti boleh Abang bantah. Kau menyerah, nanti boleh Abang bantah. Kau baru kapan kau berjuang? Enggak, nanti boleh Abang bantah. Loh, ini saya sampaikan fakta kok. Di sini ada Bu Kurnia, ada Bang Ahmad. Oke lah, kau ngotot. Hasilnya apa untuk klien kau? Udah itu jawab. Ya, artinya gini. Kalau gelar perkara khusus itu tujuannya adalah kita meminta penjelasan, tetapi yang terjadi di situ adalah 2 tersangka sudah menyerah. Maka kemudian kami tidak heran begitu Mas Roy mengumumkan 7 nama terlapor yang itu adalah pendukung Pak Jokowi, dan saya sama Bang Ahmad Kozinudin dan tim lawyer yang lain mendampingi Mas Roy karena saya juga mendampingi Mas Roy pada saat LP dibuka di Polda Metro Jaya. Beberapa jam setelah 7 orang terlapor diumumkan oleh Mas Roy bersama kami itu langsung kemudian datang Bang DHL dan ES ke rumahnya Pak Jokowi. Ya, begitu cepat, hanya beberapa jam selang itu. Jadi yang saya lihat, mohon maaf, dari penjelasan tadi Bang DHL, kemudian dari Bang Kapitra Ampera mewakili Bang ES, yang pertama bisa kita simpulkan tidak ada kata maaf. Yang kedua, tidak ada pernyataan dari mereka bahwa mereka mengakui kesalahan mereka dengan menyatakan ijazah ini asli. Kalau demikian adanya, maka kemudian yang bisa kita simpulkan adalah bukan minta maaf kepada Pak Jokowi, tetapi minta ampun supaya status mereka sebagai tersangka itu bisa dicabut. Oke. Ya. Baik. Oke. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan langsung jawab. Jadi sekaligus ini, closing statement ya, Bung. Ini DHL. asumsi dia, itu biar aja. Nanti kan publik bisa menilai, hasilnya nggak ada. Cuma menunjukkan saya yang paling keras. Egy sudah menyerah sama DHL. Kan cuma itu yang mau disampaikan. Sementara dia apa? Nah sekarang kembali kepada tadi perselisihan ini, karena saya terlibat. Memang Roy itu jadi apa ya namanya? Nggak jelas. Saya dikasih kuasa, dia dikasih kuasa. Ini kenyataan ya katanya ya.
Ini dikasih kuasa. Jadi rohnya yang nggak betul. Itu menurut saya, jadi terserah mereka. Bersepakatlah baik-baik untuk memperjuangkan klinnya. Bukan mengompori klinnya. Bagaimana membebaskan klinnya sesuai upaya hukum yang berlaku. Demikian. Baik. Silakan Bang. Oke. Ya, saya tegun-tegun aja lihatnya. Ini pikiran saya, boleh saja nggak setuju. Ini sudah terjadi trust deficit. Apa? Trust deficit. Oh, defisit kepercayaan. Sama lain sudah tidak percaya, sudah saling mencurigai. Sehingga terjadi fenomena seperti ini. Harusnya kan tabayun ya. Tabayun apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana apa latar belakang. Sehingga dapat informasi yang utuh. Sehingga kita tidak tuding-menuding di depan publik seperti ini ditonton banyak orang. Ini disebut dengan trust deficit. Kalau ini sudah terjadi begitu, sulit membangun kebersamaan, percayalah. Harusnya kepercayaan itu direkat meskipun banyak perbedaan. Ada bilik-bilik, ada kamar-kamar yang bisa berdebat. Kalau orang mulai bilang berteking, tapi tidak dengar oleh bilik-bilik yang lain. Tapi kalau ini terus terjadi seperti ini, saya prihatin. Ya. Karena bagaimanapun kawan-kawan ini saya pernah bersama dengan mereka. Dan mudah-mudahan kalau kebenaran diperjuangkan, dia akan bisa menjadi kebenaran. Ada dan tidak ada kebersamaan, ada dan tidak ada orang, kebenaran tidak ditentukan oleh pendapat kolektif. Tapi kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Bang Aiman, izinkan saya membacakan 3 ayat dari surat As-Saff yang sebenarnya saya rindu sekali ini dibacakan oleh abang saya, Bang Egy Sujana. Karena dalam berbagai kesempatan 3 ayat surat As-Saff itu sering beliau sampaikan kepada kami pada berbagai kesempatan termasuk dalam konteks perjuangan. Semoga Bang Egy juga menonton ini dan ini kami perdengarkan kembali Bang Egy. Saya sebenarnya lebih suka Bang Egy yang membaca, saya menyimak, tapi hari ini izinkan saya Bang Egy untuk membaca dan Bang Egy menyimak dari Malaysia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina lima taqulu ma la taf'alun. Kaburon maksan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum bunyanun marsus. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan, apa yang tidak engkau lakukan, apa yang tidak engkau perjuangkan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Murka besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapapun yang mengatakan apa yang tidak diamalkan. Innallaha yuhibbul ladzina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yuqatiluna fi sabilihi, yang berperang, bisa juga ditafsirkan berjuang, fi sabilihi, di jalannya, seperti barisan, satu barisan seperti bunyanun marsus, bangunan yang kokoh. Bang Egy, saksikanlah Bang Egy bahwa hari ini bukan kami yang meninggalkan Bang Egy, kami tetap di jalur perjuangan ini. Bahkan dulu Bang Egy lah yang mengajak Bang Rustam Effendi dan yang lainnya termasuk Bu Kurnia untuk terlibat dalam perjuangan membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Bahkan saya ingat ketika Bang Egy Sujana bertanya kepada saya saat sibuk mengadvokasi kasus PIK 2, membebaskan rakyat Banten dari perampasan tanah oleh oligarki PIK 2, Antoni Salim dan Aguan. Saat itu Bang Egy bertanya kepada saya, Aka, kenapa Aka saya nggak dilibatkan untuk advokasi PIK 2? Bang Egy, kita bagi tugas ya. Saya fokus advokasi PIK 2, abang di ijazah palsu. Itu. Dan hari ini yang terjadi, saya harus katakan semua perdebatan ini tidak lepas dari keputusan yang Bang Egy ambil. Ya tidak apa-apa.
Bagi kami setiap jalan yang ditempuh itu selalu ada konsekuensi. Dan kami bukanlah pengacara yang berorientasi hanya membebaskan, tapi klien kami kehilangan idealisme. Kehilangan penunjuk jalan di mana kebenaran itu berada dan dia mengarah pada jalan-jalan kebenaran itu. Kehilangan arah sehingga dia tidak lagi konsisten di jalan kebenaran, kemudian menyimpang hanya karena selembar kertas SP3. Saya bukan pengacara yang menghalalkan segala cara yang hanya orientasinya klien bebas, tetapi kebebasannya dalam konteks berjuang hilang, teralienasi dari kaumnya, tidak bisa kemudian membersamai. Kenapa? Karena itu yang tidak kami inginkan. Saya sudah pernah pertama kali yang saya hubungi Roy Suryo, Rismond, Tifa yang pertama kami dideklarasikan di Gedung Juang 30 April 2025 yang lalu. Dan saat itu kenapa Pak Roy memberikan kuasa kepada pihak? Kami yang mendeklarasikan Pak Roy. Kami persilahkan untuk menunjuk kuasa hukum sebanyak-banyaknya. Kami tidak eksklusif Pak Roy karena kita butuh banyak yang berjuang. Lalu muncul yang terakhir misalkan Bang Denny Indrayani, alhamdulillah, ada LBHP Muhammadiyah, alhamdulillah, ada kemudian Bang Refli Harun, alhamdulillah. Kami tidak pernah memfis-afiskan bahwa semuanya mau berjuang, mau membela, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa lah, saya ingin menyampaikan itu agar jelas bahwa persoalannya bukan masalah apa yang mau dikuasakan, tetapi apakah kita mau komitmen berjuang. Oke. Selanjutnya, dipersingkat. Satu lagi. Oke. Saya teringat hadis Nabi SAW yang ini harus saya sampaikan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua perjuangan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita berjuang ingin menegakkan kebenaran dan pada faktanya kita memang berjuang ke sana membela rakyat dan pada faktanya rakyat membela kita, ingin menuntaskan kasus ini, kasus ijazah palsu agar terang benderang mana hitam mana putih. Tidak bisa hitam dan putih kemudian dikompromikan dengan restoratif justice, dengan perdamaian, sehingga kita punya tanggung jawab moral bahkan hutang kepada generasi selanjutnya. Bapak, kakek, dulu masalah ijazah presiden kita kok selesai hanya dengan kompromi. Lalu sebenarnya itu asli atau palsu? Enggak. Karena itu hari ini tidak bisa. Yang palsu direstorasi menjadi asli misalnya hanya karena ada restoratif. Enggak. Poinnya, fokusnya adalah kepada dokumen itu sendiri. Apakah kemudian dokumen itu berubah menjadi asli dengan restoratif? Kan tidak. Tapi kalau hari ini ada yang memilih jalan dengan niatan bahwa dia ingin mendapatkan selembar SP3, silahkan, mungkin itu yang diniatkan. Ingin menempuh jalan, dengan jalan itu dia bisa mengendarai mobil VW, silahkan, karena itu pilihan. Tetapi kami meneguhkan diri tetap akan berjuang karena banyak rakyat yang mendukung dan meminta agar perkara ini dituntaskan di generasi kita. Dan itu komitmen Pak Roy. Kenapa Pak Roy Suryo tidak mau restoratif justice? Karena apa? Biarlah hadiah restoratif justice itu untuk Bang Damai dan Mbak Egy. Dan saya alhamdulillah lepas dari penjara kawan kok masa kita nggak terima. Senang, saya bahagia. Tetapi izinkan kami Bang Egy, izinkan kami Bang Damai untuk melanjutkan perjuangan yang dulu dirintis oleh Bang Egy, Bang Damai. Dan insya Allah rakyat Indonesia kita tetap berjuang. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Iman untuk closing statement. Saya cuma mau menyampaikan bahwa apa yang terjadi. Kita harus keluar 22.30 jadi 3 menit nggak apa-apa. Oke. Bung Aiman bahwa SP3 terus kemudian Bang Damai Hari Lubis dan Egy Sujana. Yang saya pengen tekankan di sini bahwa kemudian hadirnya para penyidik di, kalaupun itu hadir di kediaman Bapak Insinyur Joko Widodo, memang di dalam restoratif itu fasilitatornya adalah penyidik. Termasuk Dirkrimum, termasuk pasti fasilitatornya penyidik. Tidak mungkin tidak ada di situ. Kehadiran negara hadir di situ untuk memastikan restoratif itu berjalan atau tidak. Bahwa itu bukan suatu kesalahan. Bahwa memang seperti itu. Bahwa kemudian itu di kediaman Bapak Insinyur Joko Widodo, ya tentu mungkin dari pengacara Ibu Eli sudah mengatur itu. Artinya bahwa penyidik juga mau ke sana, ya sudah. Itu adalah kehadiran negara. Dan itu bukan kesalahan yang harus kita bicarakan menyalahkan kepolisian lagi. Bahwa memang fasilitator di situ adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa kemudian ini adalah perjuangan teman-teman, kami tetap mensupport. Apapun teman-teman yang lakukan, mau berdamai, kita tidak pernah menutup pintu untuk hal itu. Tetapi kalau mereka masih mau tetap
melanjutkan perjuangan, kita juga tidak akan gentar untuk hal itu. Artinya, ya monggo, yang terbaik buat mereka silakan. Kami tetap menyerahkan ini kepada hukum yang berlaku. Karena adanya KUHP yang baru, kita juga mendukung kalau ada restoratif justice di situ. Kenapa tidak? Why not? Tetapi apapun itu kita serahkan kepada hukum. Kita lihat sampai di mana sih. Apakah pelimpahan ini akan segera P21? Karena permainan akan mulai melebar. Saya pun mungkin sebagai teman-teman pelapor pun akan tetap aktif di dalam progres sampai ke tahap sekarang kita mainnya ke kejaksaan nih, nggak menghadap ke Polda lagi, tetapi ke kejaksaan. Tentunya ada upaya-upaya dari pelapor untuk melakukan pengawasan terhadap bagaimana analisis kejaksaan dan lain-lain sebagainya untuk mendorong ini segera naik ke peradilan. Demikian. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Egy, BES, Profesor Dr. Egy Sujana Mastal, SH, MSI. Terima kasih kiriman lagunya yang luar biasa tadi. Saya ingin mengatakan dari hati saya yang paling dalam, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah gugur dua pejuang, orang yang menjadi sumber daripada niat untuk berangkat yang dikatakannya sebagai jihad. Kami tetap di sini. Kami sama sekali tidak merasa iri dan cemburu dengan SP3 yang Anda dapatkan. Kami senang. Insya Allah abang bisa berobat dengan tenang. Ya, silahkan berobat dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena Cak Nun mengatakan, kita itu tadinya tidak ada. Lalu Allah adakan. Hanya untuk sebentar saja. Oleh karena itu jangan zolim, jangan kejam, hati-hati dalam langkah. Saya ingin mengatakan betapa Bang Egy hari ini telah memilih jalan yang menurut saya sangat salah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsami rahimahullah mengatakan Nabi SAW melihat dan memandang dalam kurung orang-orang yang lari dari perang itu sebagai perbuatan yang membinasakan. Mengapa? Karena itu melemahkan kaum muslimin dan menyorak-nyorakkan kebahagiaan di sisi orang kafir. Saya tidak bicara agama, saya hanya bicara tentang lari dari perang itu tidak baik. Kalau ini dibaratkan perang, sebenarnya hanya tinggal sedikit lagi. Hanya abang tidak sabar. Ini benar. Anda tidak perlu minta maaf. Anda sudah mengatakan Anda tidak maaf. Tidak perlu minta maaf. Kita sudah berjanji untuk mencintai Indonesia tanpa syarat. Tegakkan kepala seharusnya untuk melihat bangsa ini harus selamat. 2029 tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang tidak jelas asal-usul akademiknya. Tidak jelas background pendidikannya. Karena ini negara yang besar. Yang ditimpakan, yang diwariskan oleh para the founding parents kita. Ya, saya ingin mengatakan saya tidak menyesal ada di sini. Tapi saya menyesal Anda lari dari perang. Saya menyesal Anda tidak meniru Bapak Muhammad Hatta yang berani mengundurkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia, meninggalkan Soekarno karena merasa tidak lagi sejalan hati nuraninya. Saya menyesal Anda tidak seperti Pak Hugeng Iman Santoso, mantan Kapolri itu, yang rela hidup sederhana, yang rela kuat dalam perjuangan dan berani mengatakan tidak kepada upeti, korupsi, dan segala macam yang tidak pantas diterima oleh seorang aparat. Oleh karena itu, tidak mengapa terpaksa hari ini kita buka TPUA ini, tapi untuk diperbaiki. Kedua, saya meminta kepada Dewan Suro daripada tentu saja TPUA agar kiranya segera memanggil kami. Mari kita untuk mempertanggungjawabkan masing-masing ini. Karena kami bukan orang yang melanggar aturan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Bung Aiman. Kita sejak 2012 saya dengan Bang Kapitra ini sudah sering di media dialog seperti ini. Dan apa yang terjadi sejak Rakyat Bersuara menjadi salah satu talk show terbaik,
selalu diberi ruang kepada banyak orang untuk berbicara. Meskipun bukan narasumber. Ini luar biasa. Karena itu Bang Azam kan pasti tahu karena kami bersama. Karena itu mari kita hargai. Dan saya berharap Bung Aiman jangan pernah mundur. Jangan pernah gentar. Karena apa yang Anda berikan adalah edukasi buat masyarakat Indonesia. Berikutnya, kita tidak pernah melakukan operasi intelijen. Kami ini yang pendukung Pak Jokowi ini tidak pernah melakukan upaya divide et impera. Tidak ada yang namanya pecah belah. Yang terjadi justru Anda mempertontonkan bagaimana kalian di sini. Sebentar ya, hargai dong pendapat saya, ya. Karena apa yang saya yakini, itulah yang saya katakan. Anda tidak boleh memaksa saya sependapat dengan Anda. Yang saya mau katakan adalah bahwa apa yang terjadi hari ini, malam hari ini, ada dua pendapat yang berbeda. Saya tidak persoalkan ini kuasa hukum A atau B, tidak. Tapi pendapat hukum yang berbeda. Dan dua-duanya berada dari sumbu yang sama. Karena itu, kami tidak berada pada posisi untuk menilai kalian seperti apa. Jadi kalau ada situasi yang terjadi kelemahan di tubuh kalian sendiri, bukan karena kami, karena kalian tidak solid di dalamnya. Saya punya keyakinan, saya Razman Arif Nasution, kalau saudara Ahmad Khuzinuddin tadi menggunakan ayat dan lain sebagainya, maka izinkan saya punya prinsip hidup. Tarjun najata walam tasluk masalik inna safina la tarji al yabas. Kamu ingin mendapatkan sesuatu yang kamu cita-citakan, maka kamu harus berair mata, darah, bahkan nyawa. Karena ingat, kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Itulah prinsip hidup saya. Karena itu, semoga kasus ini yang ada 2 klaster, 6 orang ini, terserah mereka. Bagi kami, bahwa Pak Jokowi welcome, kapan saja. Kalau Anda tidak mau, tidak apa-apa. Kita bertarung di pengadilan agar ini clear and clean untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus jawab ini. Mohon maaf. Singkat aja, sedikit aja. Sedikit saja. Anda tadi mengatakan bahwa yang memecah belah itu adalah kami. Yang memecah belah itu adalah Anda. Anda meminta nomor telepon Bang Egy, lalu Anda rubah semua pemikirannya, ya. Anda katakan, ayo Bang, kita segera ke Solo. Mengapa? Karena pada saat kecelakaan, ya, seorang yang dilindas oleh Rantis, Afan Kurniawan itu, Anda mengatakan seharusnya mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Abang juga demikian. Oleh karena itu, sebaiknya Abang segera kita ke Solo. Abang Egy mengirimkan WA itu ke saya dan mengatakan jika terjadi suatu Rasman berkata yang aneh-aneh, Kurnia ingin jawab. Sekarang saya gunakan hak itu. Boleh. Lalu yang kedua, nanti dulu, belum selesai. Singkat aja. Anda menghancurkan TPUA. Mengapa Anda rekomendasikan orang-orang yang sinis kepada TPUA, yang podcast-podcastnya tidak pernah memberikan pencerahan kepada kami, tapi terus memperburuk kami? Tidak usah saya sebutkan namanya kan? Nanti Bang Aiman ini lagi agak sensitif dalam hal ini. Ya, Anda gunakan seorang purnawirawan polisi untuk membela Bang Egy. Orang ini jelas-jelas kepada kami tidak pernah senang. Apa gunanya? Bu Eli dan Neti sudah mengkonfirmasi itu kesalahan Anda. Jadi tolong stop mengatakan kami sebagai pemecah belah. Cukup sebagai tersangka, ini sudah cukup sakit kami. Ya, saya ingin mengatakan cukup, nggak usah banyak ngomong lagi. Anda sudah cukup terkenal di Indonesia. Ya, cukup. boleh nggak saya jawab? Tidak usah, saya tidak mau. Nggak boleh. Punya hak sedikit aja Bang, sedikit aja. Saya adalah singkat aja. Kader Bapak Egy Sujana. Saya junior dia. Tidak mungkin Rasman bisa membrainwash pikiran seorang Egy Sujana. Titik sampai di situ. Yang ada adalah pertimbangan logis yang saya berikan. Dan itu diskusi panjang lebar. Dan pada akhirnya saya tidak pernah ikut ke Solo bersama Bang Egy. Putusan dia terakhir ada bersama Bu Ile dan Neti. Dan saya tidak ikut-ikutan di situ. Cukup ya. Terima kasih. Dan Anda menjawab. Anda mengatakan selamat Bang di rumah baru kita. Saya sebenarnya ingin mengajak Abang beberapa bulan yang lalu. Baru hari ini terlaksana. Cukup. Di rumah baru yang saya katakan adalah tidak di rumah kalian, bukan di rumah kami. Inilah saya rasa diplomasi yang harus kalian junjung tinggi. Biarkan pendapat itu berbeda. Oke, baik. Karena perbedaan itu adalah menjadi sebuah keberuntungan yang diridhoi oleh Allah SWT.
Terakhir, oke silakan. Oke, saya ingin menengahi saja ya Bang. Sebenarnya di sini tidak terlalu ada banyak perbedaan pemikiran. Semuanya tidak meminta maaf ke Pak Jokowi, semuanya merasa tidak ada ijazah asli, dan semuanya merasa ini harus dibuktikan di pengadilan. Nah, sekarang tinggal Bapak Joko Widodo saja yang memilih. Ada 3 pengadilan yang tersedia untuk dia. Satu, bukan itu. Satu, ada pengadilan yang di Polda Metro Jaya. Kalau kata yang sebelah saya ini itu ultimum remedium, jadi yang terakhir. Jadi menurut asas hukum itu yang terakhir harusnya. Tapi ada 2 pengadilan yang lebih cepat membuktikan itu. CLS di Solo dan KIP. Ya sudahlah Pak Joko Widodo. Kita sama-sama kok, kita sama-sama rakyat Anda dulu. Ayo kita sama-sama buktikan ijazah Anda asli di pengadilan. Karena saya ingin melihat, saya rindu sekali melihat bahwa ijazah itu asli. Oke, baik. Saya bukan rindu melihat ijazah itu palsu, karena saya pendukung sejak 2012. Saya rindu melihat itu asli, tapi apakah itu akan terbukti asli kita tidak tahu. Oke, Terima baik. kasih. Makasih. Baik, Bang Azam mau sedikit aja. Nih Bang. Singkat aja, 2 menit ya Bang. Ya, sebenarnya harapan kami itu tidak terjadi model-model kayak tadi itu. Karena apa? Itu sudah jelas bagian daripada skenario juga disampaikan. Itu nggak artinya kalau memang mau menjadi satu ya satulah. TPUA nih maksudnya? Ya bukan cuma TPUA tentang Bang Roy, RRT tadi. Ya, itu saya kira nggak pantas disampaikan di forum begini. Oke. Artinya apa sih? Kok kita yang dahulu, Jahmada juga bergabung awalnya. Jadi jangan saya bilang memecah dengan jalan menyampaikan seolah-olah statementnya kita yang punya. Nggak boleh begitu. Kalau mau jadi satu berjuang. Nggak perlu harus menamakan dirinya. Nih di posisi aku, di posisi yang lain aku nggak tahu. Jangan, nggak boleh begitu. Dan ini menimbulkan sakwasangka yang cukup dalam gitu loh. Dan ini menimbulkan juga rasa fitnah yang luar biasa. Sehingga terpetik orang berpikir bahwa para lawyer yang menangani RRT ini sudah pecah. Itu akhirnya yang ditangkap. Padahal sama sekali enggak. Kita tetap berjuang. Tetap kita istiqomah kalau dalam Islam. Tetap kita tidak pernah macam-macam, apa adanya. Baik. Saya kira penting apapun yang terjadi, semoga tidak terjadi dalam. Tapi kalau minta itu terjadi sangat dalam, tentu kami tawar juga. Oke. Makasih. Makasih Bapak Ibu semua, dan ini lahir dari Rakyat Bersuara. Kita berjumpa pekan depan. Salam. Acara ini dipersembahkan oleh